apapun yang bisa kami lakukan untuk-Mu. Hari ini kami hanya dapat bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu melebihi segala apa yang dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan menyatakan cinta kasih kami kepadamu Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini. Engkau juga menolong anak-anak-Mu supaya mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat meresapinya sehingga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat worship team yang telah memberkati kita dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Semua diberkati Tuhan. Pujian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah. Kita telah memperingati hari kebangkitan Yesus. Yesus yang mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, karena semua perbuatan jahat kita, tapi kemudian ia bangkit. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti daripada Injil Yesus Kristus. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, maka Rasul Paulus mengatakan semua kepercayaan kita sia-sia. Dan selain itu, Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua tulisan dan nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Sebab cerita Perjanjian Lama menunjuk pada Yesus Kristus. Pengorbanan orang-orang yang berbuat dosa dengan menyembelih atau apapun pelanggaran dari bangsa Israel yang ditetapkan oleh Taurat, mereka harus menyembelih hewan, apakah itu kerbau, kambing maupun burung merpati. Itu adalah petunjuk awal dari darah Kristus yang akan dikorbankan untuk kita, dan sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Itulah yang kita rayakan pada peringatan Paskah di seluruh dunia. Siapa yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit? Angkat tangan. Tidak ada, saya yakin. Kalau enggak, kita nggak akan ke gereja pada pagi hari ini. Tapi mari kita membaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi." Saya lanjut ke ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, mereka mendapati ke-11 murid itu. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu sekalian, kedua murid Yesus ini, Kleopas dan temannya, mereka ternyata sangat kecewa ketika Yesus harus mati di kayu salib. Mereka sedih dan berduka karena Yesus telah mati di kayu salib. Dan dalam perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus, mereka saling bercerita tentang kejadian menggemparkan itu. Karena peristiwa itu peristiwa yang sangat menggemparkan kota Yerusalem, karena Yesus adalah orang yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian. Dia bukan orang biasa bahkan ketika itu. Sehingga kematiannya menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem. Tentu yang dibicarakan mereka adalah kematian Yesus. Kematian guru mereka, mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan memilukan. Disiksa di luar batas dan diakhiri dengan disalib sampai mati. Yesus sang guru harus mati dengan cara yang paling hina. Yesus yang selama hidupnya telah menjadi guru moral bagi murid-murid Yesus, telah memberi harapan akan masa depan mereka, membuat begitu banyak mujizat, bahkan telah membangkitkan orang mati. Tiba-tiba harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Ditangkap, dibunuh di kayu salib, seolah-olah tidak berdaya, harus mati dengan cara yang mengenaskan. Dan tentu peristiwa ini sangat mengguncang murid-murid Yesus, termasuk kedua murid yang lagi berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Kleopas dan teman-temannya. Mereka bukan cuma sedih, Bapak Ibu sekalian, mereka juga kecewa karena pemimpin yang sangat diagungkan oleh mereka. Seorang pemimpin yang dimana mereka menggantungkan masa depannya, yang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang membebaskan mereka dari penderitaan karena dijajah Roma. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Roma, dan itu bangsa kesekian yang menguasai mereka dalam sejarah Alkitab dan sejarah dunia juga. Mereka dijajah dan dipimpin oleh raja-raja yang jahat, raja-raja yang lalim. Dan mereka sangat mengharapkan Yesus untuk menjadi pemimpin mereka di kemudian hari. Seorang raja yang adil, seorang raja yang dapat memberi harapan melepaskan mereka dari kemiskinan, dari belenggu-belenggu penderitaan, dari semua hal yang menyusahkan mereka. Bahkan mungkin murid-muridnya mungkin berharap mungkin mereka juga bisa ikut berkuasa kalau Yesus jadi raja. Itu sangat menyenangkan kalau dibayangkan di dalam pikiran mereka, Bapak Ibu sekalian. Tapi faktanya sang guru sudah mati. Lalu mungkin mereka bilang begini sama temannya, kita mau ngapain lagi ya? Kleopas bilang sama temannya, kita mau ngapain lagi ini? Lebih baik kita pulang kampung saja. Yesus sudah mati. Kita sekarang tidak lagi punya guru yang bisa melindungi kita. Nggak punya guru lagi yang bisa menjaga kita. Bahkan kita sekarang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi karena kita menjadi pengikutnya. Mungkin lebih baik kita sembunyi dulu, kita mengungsi dulu, kita tinggal dulu di tempat yang tidak menjadi pusat perhatian, supaya mereka tidak mengejar kita. Dan itu kejadian sebelum pencurahan Roh Kudus. Mereka memang sangat tertutup pengikut-pengikut Yesus ini karena takut ditangkap oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Tapi kan temannya satu bilang, tapi kan perempuan-perempuan itu sudah lihat kuburan sudah kosong, Yesus kayaknya sudah bangkit. Tapi yang teman yang lain bilang, oh tidak mungkin, itu mungkin salah. Masa orang mati bisa bangkit? Yesus bisa membangkitkan orang mati, tapi kalau dia mati siapa yang membangkitkan dia? Nggak ada. Itu kira-kira imajinasi saya tentang obrolan dari mereka. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita dalam kehidupan kita juga sering mengalami hal seperti itu? Kita mengalami kekecewaan, perjalanan hidup kita tidak selalu berjalan mulus, banyak belok-beloknya, banyak lika-liku, banyak persoalan, banyak rintangan dalam kehidupan, banyak penderitaan yang harus kita lalui, sehingga kadang-kadang kita ingin melarikan diri dari kehidupan ini. Kehilangan gairah, kehilangan semangat,
kehilangan sukacita untuk mengisi hidup karena kegagalan-kegagalan dan kepahitan hidup yang sedang kita derita. Merasa tidak ada lagi pegangan dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang kita bisa harapkan ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan-kesulitan hidup. Sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Begitulah murid-murid Yesus yang lagi jalan dari Yerusalem ke Emmaus itu. Mereka asik bercerita, mereka nggak sadar bahwa Yesus sudah bergabung dengan mereka, sudah jalan bersama dengan mereka. Bahkan kemudian mereka menceritakan lagi kepada Yesus kejadian di Yerusalem. Yesus kan nanya, ada apa memang kalian kok ceritanya seru banget gitu ya? Wah, masa Bapak nggak tahu? Itu sangat ramai di Yerusalem tentang kematian Yesus. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa Yesuslah yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat 24 ayat 16 kitab Lukas mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berada dalam tubuh kemuliaannya, sehingga hanya atas kehendaknya lah mereka baru dapat mengenal Dia. Dalam kisah-kisah perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya atau dengan orang-orang yang ingin dijumpainya setelah Yesus bangkit, maka banyak kisah itu mereka memang tidak mengenali Yesus. Di Yohanes 20 ayat 14, Yohanes 21 ayat 4 mengisahkan tentang itu. Tapi mungkin juga karena kedua murid itu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, sehingga hal itulah yang menutup mata mereka untuk melihat Yesus yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Bahkan mereka mungkin dengan semangat menceritakan bahwa nggak mungkin Yesus bangkit. Memang perempuan-perempuan itu sudah lihat, tapi karena kultur Yahudi yang tidak percaya dengan perempuan, dalam undang-undang Yahudi pada waktu itu, perempuan itu nggak bisa disaksikan dan nggak bisa dipercaya. Itu sangat patriarki banget dan itu tidak tepat, tapi itu yang terjadi di adat istiadat bangsa Yahudi ketika itu. Sehingga waktu Maria Magdalena bercerita bahwa Maria Magdalena cerita mungkin dia sudah ketemu Yesus, nggak ada yang percaya karena mereka perempuan. Sehingga kalau kita baca di ayat nanti kemudian, murid-murid Yesus yang ada di rumah di Yerusalem bilang, Simon sudah ketemu dengan dia, padahal yang ketemu duluan Maria Magdalena. Kenapa mereka nggak bilang Maria Magdalena sudah ketemu duluan baru Simon? Tapi nggak, yang disebut tetap laki-laki, karena itu adalah budaya patriarki bangsa Israel ketika itu. Hal itu membuat Yesus menegur kedua murid ini, katanya, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus mulai menjelaskan tentang kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi kepada dia, pada kedua orang itu. Memang banyak sekali ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian. Jadi kitab Perjanjian Lama memang ujung-ujungnya adalah menunjuk kepada Yesus. Cerita Perjanjian Lama adalah sebenarnya juga adalah kristosentris, adalah berpusat pada Kristus. Bahkan tentang kematiannya dan kebangkitannya tercatat di Kejadian 3 ayat 15. Di kitab Kejadian, kitab awal-awal saja beribu-ribu tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah ditulis oleh Musa lewat ilham Roh Kudus. Dalam Mazmur 22, Daud juga menuliskannya, dan dalam Yesaya 53 yang kita sangat tahu ayatnya, hal itu juga disebutkan. Mari kita baca dalam Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Kesakitan ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukuli dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah nubuat dari kitab Perjanjian Lama tentang Sang Mesias yang harus mati di kayu salib. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah sendiri yang mengatakan pada si ular, kepada si iblis, bahwa dengan kematian Yesus dikatakan engkau akan meremukan tumitnya dalam Kejadian 3 ayat 15. Iblis dikalahkan dengan kematian Yesus, karena dikatakan kemudian karena kematian Yesuslah maka maut itu ditaklukkan. Manusia yang harus tenggelam dalam maut karena dosanya ditaklukkan. Keturunannya atau Yesus akan meremukkan kepalamu, kata Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini sering disebut dalam tafsiran teologi protevangelium atau Injil yang pertama. Sebelum ada Injil, ribuan tahun sebelum ada Injil, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa satu ketika nanti ada yang akan menebus dosa-dosa kita. Bahkan Daud menuliskan dengan sangat tepat nubuat itu dalam Mazmur 22 ayat 19. Sangat detail dikatakan ya, bagaimana prajurit di Golgota itu mengambil jubah Yesus dan mengundi. Tadinya mereka akan membagi, tapi karena nanggung, mereka kemudian mengundinya siapa yang bakal dapat. Dan itu sudah ditulis dengan persis sama di kitab Mazmur pasal 22 ayat 19. Dan menurut penafsiran saya, imajinasi saya, yang diceritakan Yesus kepada kedua murid itu ya itu cerita tentang nubuat-nubuat yang sudah digenapi. Karena bilurnya maka manusia memperoleh keselamatan. Karena bilurnya manusia memperoleh kelepasan dari belenggu-belenggu atas dosa kita. Semua kekhawatiran, ketakutan kita, semua sakit penyakit kita, semua dibebaskan karena Yesus yang mati di kayu salib. Darahnya itulah yang telah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari semua hal yang mampu menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan kekal. Nggak terasa setelah mereka jalan, sampailah mereka ke Emmaus, ke tempat tujuan mereka. Lalu Alkitab mengatakan, mereka dengan sangat mendesak. Jadi mereka tuh maksa Yesus untuk mampir ke rumah mereka. Yesus kan bilang, oh saya mau terus. Kata mereka, hari ini sudah malam, Bapak harus mampir di tempat kita. Kamu harus makan dulu. Harus dalam kondisi yang segar untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan kemudian Yesus mengikutinya, Yesus singgah ke rumah kedua orang murid itu. Dan inilah bagian yang paling indah Bapak Ibu sekalian. Ayat 24, pasal 24 ayat 30 kitab Lukas. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika mereka makan bersama-sama, lalu Yesus mulai mengambil roti. Yesus mungkin punya ciri khas banget kalau memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Hanya Yesus yang melakukannya. Dia mungkin memecahkan roti, dia mengucapkan berkat, lalu dia mulai membagi-bagikan. Dan kemudian mereka lihat, wah ini aku tahu. Saya tahu persis ini. Siapa yang punya cara seperti ini? Hanya dia, hanya Yesus. Iya pasti Yesus, kata mereka. Pantas tadi waktu Yesus menjelaskan tentang kitab suci, hati saya kok penuh dengan sukacita. Perasaan saya kok penuh dengan berkobar-kobar semangat. Saya menjadi punya gairah lagi dalam menapaki hidup ini. Teman yang satu bilang, oh saya juga. Saya penuh kegembiraan waktu Yesus ada di sebelah saya. Kesedihan saya tiba-tiba hilang. Perasaan yang sedih, perasaan yang kecewa tiba-tiba lenyap dari pikiran dan hati saya. Semuanya telah diganti dengan sukacita yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Semangat yang kembali menyala, berkobar-kobar seperti api yang dahsyat membakar hati mereka, hati kedua murid itu. Bapak Ibu sekalian, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, itu harus mengobarkan kembali semangat kita. Harus menyiapkan semua kepedihan kita karena derita yang kita alami. Ketika kita bertemu dengan Yesus, harus semua duka kita harus meninggalkan kita. Semua perasaan tidak nyaman harus diganti dengan sukacita. Semua perasaan gagal dan putus asa yang hilang
harus diganti dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Harapan akan masa depan yang gemilang karena Kristus ada bersama dengan kita. Sekaligus juga harapan akan kekekalan bersama dengan Yesus. Mungkin saat ini ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa hidup saya kok seperti ini aja? Kok begini-begini terus? Susah terus. Kapan ya saya seneng kayak orang itu, kayak orang lain? Saudara terkasih dalam Tuhan, terkadang kita sulit mengerti rencana Tuhan. Atau kita bahkan mungkin belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita sibuk melihat orang lain yang kelihatannya lebih enak, lebih baik dari kita. Yang rasanya lebih nyaman hidupnya dari kita. Sehingga kita lupa menghitung apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Kita juga mungkin lupa mengundang Yesus datang ke dalam hidup kita karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Apa yang saudara pandang dari kehidupan orang lain belum tentu itu adalah kehidupan sebenarnya seperti yang saudara pikirkan. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika saudara-saudara ada dalam kasih karunia Yesus, ketika saudara-saudara mengundang Yesus yang bangkit itu ke dalam hati saudara, maka itu pasti mengubah hidup Bapak Ibu sekalian. Kita tadi sudah membaca bagaimana kedua murid itu bisa berjumpa dengan Yesus. Yesus yang sudah bangkit itu bisa ketemu dengan mereka. Dikatakan sekali lagi, mereka meminta dengan sangat mendesak, kata Alkitab. Mereka memaksa Yesus singgah ke dalam rumahnya. Kalau mereka nggak minta Yesus mampir, kalau Yesus bilang, oh aku pergi dulu ya, oh ya silakan Pak gitu, mereka pasti tidak akan berjumpa dengan Yesus. Mereka akan tetap tinggal dalam kegalauan, mereka tetap tinggal dalam frustasi, mereka tetap akan tinggal dalam kehilangan semangat, dan tetap berada dalam kerapuhan batin karena mengira Yesus tidak bangkit. Kalau saudara-saudara mengundang Yesus singgah dalam hidup saudara, pasti saudara-saudara Bapak Ibu sekalian akan diubahkan. Saudara-saudara akan menjadi lebih giat, lebih berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, lebih berlimpah dalam mengerjakan semua yang harus dikerjakan, lebih tulus dalam mengamalkan kebaikan dan lebih sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan, lebih serius dalam menjauhi dosa. Dan lihatlah Bapak Ibu sekalian, kuasa dari Yesus yang bangkit akan memberkati kita semua. Kuasa dari Yesus akan memberi kita damai sejahtera. Dan kasih Allah akan melingkupi kita. Sukacita kita akan selalu ada ketika kita bersama-sama dengan Yesus. Apapun pengalaman hidup kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu sekalian dan saya sudah memperoleh pembebasan. Dibebaskan dari semua belenggu hidup kita, dari semua yang mengikat kita, yang membuat kita harus terjun ke dalam maut. Dibebaskan dan kita kemudian memperoleh kehidupan yang sangat baik dalam Tuhan. Dan juga sekaligus memiliki harapan untuk hidup kekal dan ketemu Yesus nanti di surga pada waktu Tuhan memanggil kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita yang mendapatkan anugerah karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus bertindak, harus melakukan sesuatu. Kita yang sudah mendapat kelepasan dibebaskan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Kita yang sudah mengalami pembebasan dari belenggu kepedihan. Kita yang sudah mengalami pembebasan dari keputusasaan, kekhawatiran, dari dosa. Dan semua ikatan yang mengikat kita Bapak Ibu sekalian. Kita harus mewartakannya, harus memberitakannya kepada orang lain. Kita harus mengambil langkah untuk bertindak dengan cara memberitakan kabar baik itu, kabar kebenaran itu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit untuk kita. Seperti yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya, setelah menyadari bahwa mereka telah bertemu Yesus yang bangkit, dengan sukacita penuh, dengan semangat yang kembali menyala, dengan api yang berkobar-kobar dalam hati mereka, maka mereka segera kembali ke Yerusalem. Ayat 20, pasal 24 ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris NASB berkatakan, and they arose that very hour. Artinya mereka segera bangkit pada saat itu juga. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, mereka baru jalan 12 kilo dari Yerusalem.
itu perjalanan yang jauh, hampir 12 kilo, 7 mil Alkitab bilang. Jalan kaki itu Bapak Ibu sekalian. Mereka jalan, kemudian mereka berhenti di rumah itu, mereka makan, ketemu Yesus. Begitu mereka melihat Yesus, mereka segera bangkit dan kembali lagi. Sudah malam, tentu nggak ada angkot pada waktu itu, nggak ada semua fasilitas transportasi. Mereka jalan lagi dengan segera pergi ke Yerusalem untuk memberitakan itu. Mereka penuh sukacita, mereka penuh semangat, mereka punya hasrat sehingga mereka tidak lagi merasakan kelelahan mereka waktu mereka tiba karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Kenapa mereka punya semangat yang berkobar-kobar itu? Kenapa mereka tidak sabar untuk memberitakan kepada orang lain mereka sudah berjumpa dengan Yesus? Karena ketika berjumpa dengan Yesus, hati mereka diubahkan. Semua ganjalan dalam hidup mereka hilang karena mereka berjumpa dengan Yesus. Kebangkitan Yesus telah memulihkan iman mereka yang tadinya goncang. Mereka kembali kepada pengertian dan iman yang benar tentang Yesus. Karenanya mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kuncinya adalah mereka memaksa mendesak Yesus masuk ke dalam diri mereka. Kuncinya adalah mereka meminta Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Begitulah dengan Bapak Ibu sekalian dan saya. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mengundang Yesus yang bangkit itu masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami putar balik dalam kehidupan kita. Perjalanan hampir 12 kilo ke Emmaus yang dilakukan dalam perasaan yang berat karena duka, karena kekecewaan, karena patah semangat, karena putus asa. Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka kita langsung U-turn balik kepada satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, satu kehidupan yang penuh harapan, satu kehidupan yang memberi semangat dan memberi gairah kepada kita karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hidup dalam Kristus memang tidak selalu mudah. Bukan hanya hidup dalam Kristus, bahwa hidup di dunia ini memang tidak terlalu mudah. Selama kita hidup di dunia ini, semua masalah pasti hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas Bapak Ibu dari masalah, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka Yesus akan selalu mendampingi kita, selalu menemani kita. Pada waktunya Yesus tahu persis kapan waktunya menolong kita. Itulah ketika kita hidup dalam Kristus. Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu sekalian. Dia akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Oleh sebab itu maka kita harus tetap semangat, harus tetap penuh sukacita karena kita hidup dalam Kristus. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan dengan demikian, dengan kehidupan yang penuh sukacita, dengan kehidupan yang penuh gairah, dengan semua kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti orang-orang di sekitar kita akan melihat kita seperti melihat Yesus. Mereka punya gambaran miniatur Yesus dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah salah satu cara yang efektif untuk kita memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamatlah berjuang dalam kehidupan ini. Tetap semangat, tetap berbuat baik, jauhi dosa, dan jangan pernah lupa beritakan Yesus yang sudah bangkit kepada dunia, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita yang belum mengenalnya. Maka Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dan selalu memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus tetap hidup dalam kehendak-Mu. Kami terus hidup dalam perjumpaan dengan Engkau Bapa, supaya hati kami selalu diubahkan dalam Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami bersyukur Bapa karena kami telah menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berkorban dan mati di salib untuk keselamatan kami semua, dan kami memperolehnya dengan cuma-cuma. Yang kami bisa lakukan untuk membalasnya adalah mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa, dengan cara juga mengasihi sesama kita. Walaupun apa yang kami lakukan tidak mungkin membalas kasih-Mu pada kami semua, kami akan melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Kami ingin hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami ingin orang-orang lain juga menerima kasih karunia seperti yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.